tata cara beribadah di Gereja Bethel Indonesia Purwodadi. Jemaat yang datang menggunakan kendaraan pribadi diharapkan untuk memarkirkan kendaraan di tempat yang sudah disediakan. Jemaat wajib menggunakan masker dan face shield sebelum memasuki area GBI Purwodadi. Selanjutnya, jemaat wajib mencuci tangan 6 langkah menggunakan alat cuci tangan tanpa sentuh. Dan membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, jemaat melakukan pengecekan suhu dan mengambil amplop perpuluhan di pintu masuk gereja. Apabila suhu melebihi 36,99 derajat Celcius, maka jemaat dianjurkan untuk mengikuti ibadah online di rumah saja. Pada saat memasuki ruang ibadah, jemaat hanya diperbolehkan menduduki kursi yang telah disediakan, serta tetap menggunakan masker dan face shield. Seusai beribadah, jemaat dapat keluar dari ruang ibadah melalui pintu utama secara bergantian dan tidak meninggalkan barang atau sampah di ruang ibadah. Kemudian, jemaat dapat menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan oleh petugas. Jemaat dapat memberikan persembahan di tempat yang telah disediakan di pintu utama. Jemaat tidak perlu menggunakan amplop untuk persembahan selain persembahan perpuluhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, kita akan bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk bersyukur kepadanya saat ini. Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Tuhan keselamatan kami, Tuhan perlindungan kami, Tuhan kekuatan kami, Tuhan yang menyelamatkan hidup kami, Tuhan yang menebus hidup kami dari segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kami mohon ampun Tuhan di hadapan-Mu. Dan kami rindu datang menyembah, kami rindu datang bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini, dimanapun umat-Mu berada menyembah, memuji nama-Mu, menyeru nama-Mu Tuhan di tempat ini, maupun di rumah-rumah, maupun dimanapun umat-Mu berseru kepada Engkau. Engkau hadir, Engkau ada Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu. Dan kami rindu menaikkan pujian, pengagungan kami kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau dipermuliakan. Biarlah Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami datang menyembah memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari segenap hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur kepadanya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu
pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, datang menghadap hadirat-Nya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Oh, jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur ya Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber, oh Tuhan, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Lebih lagi katakan, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Oh, Kau keselamatan kami, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu.
Akui perbuatan-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Lebih lagi nyaringkan suaramu, katakan layaklah
Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Oh Yesus. Tuhan Yehuwa Allah yang kami sebut sebagai Bapa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semakin kami menyadari bahwa dalam situasi khusus seperti sekarang ini, ketika kami masih hidup, berkumpul di tempat ini, bahkan juga kami yang mengikuti dari rumah ibadah ini secara online, maka ketika kami ada, ini semua adalah karena anugerah-Mu yang besar. Bahkan di tengah-tengah situasi khusus ini, Tuhan memberikan kepada kami merasakan bahwa Engkau ada, Engkau hadir, Engkau bertahta, dan Engkau melindungi, memberkati kami dan seluruh keluarga kami. Karena itu ketika hari ini kami datang, kami ingin mempersembahkan ibadah, sudah mempersembahkan pujian kami, merasakan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, mau mendengarkan firman-Mu, rahasia ilahi yang Tuhan singkapkan untuk kami hidup menghadapi hari-hari ini, bahkan juga menerima perjamuan kudus Tuhan. Kami mohon Tuhan terus memberikan perlindungan dan memimpin kami ke arah kesempurnaan untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan juga menguasai hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman-Mu membawa kemajuan hidup dalam kami melayani dan menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali, Bapak Ibu yang ada di gedung gereja, dan juga saudara yang ada di rumah mengikuti secara online. Semuanya, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pemahaman kita akan rahasia firman Tuhan dan mengingatkan kembali bahwa kita ada dalam situasi perang. Di situasi khusus ini. Kenapa saya sebut situasi perang? Karena situasi khusus ini mempengaruhi kesehatan, ekonomi, hubungan sosial, kekeluargaan, kenyamanan, kemapanan, semuanya terpengaruh. Bahkan juga polisi dan tentara, militer bergerak, itu namanya negara kita ini, bahkan di banyak negara di dunia, sedang menghadapi situasi peperangan. Nah, tetapi puji Tuhan, kita orang-orang percaya diingatkan bahwa dalam situasi perang itu ada keteladanan, ada simpul-simpul, ada resep, ya, ada rahasia-rahasia untuk meraih kemenangan. Makanya tema kita adalah mempersiapkan kemenangan. Dan kita mendapati ada seorang panglima yang perangnya tidak pernah kalah, yaitu keteladanan dari
Panglima Daud bin Isai yang akhirnya menjadi Raja Daud, atau kalau di pewayangan saya sering menyebut Daud Isai Atmojo, ya. Daud bin Isai, yang kemenangannya itu ternyata ditentukan juga oleh kemampuan atau strategi untuk mengelakkan bahaya yang mematikan. Nah, sehingga hari-hari ini saya ajak saudara untuk merenungkan bagaimana meneladani Daud mengelakkan bahaya mematikan itu. Dan kalau kita ingat, memang ya keteladanan kita ini yang terutama, keteladanan utama adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang di rumah maupun di sini katakan amin. Keteladanan kita Tuhan Yesus Kristus. Tapi di Perjanjian Lama itu memberikan keteladanan-keteladanan yang sangat strategis untuk menunjukkan kepada kemenangan. Nah, judul khotbah hari ini adalah terhubung dengan Sang Panglima. Mari kita baca dulu untuk meneliti nilai ini, terhubung dengan Sang Panglima. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 10, kemudian nanti disambung ayat 17 sampai 20. Saya baca untuk saudara. Saudara bisa mengikutinya melalui Alkitab yang ada di depan saudara maupun yang ditayangkan. Jadi 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 10, sambung 17 sampai 20, firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga 2 istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah berdi hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia, Tuhan, berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu berhenti di situ. Ayat 17. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali.
Daud mengambil segala kambing, domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Sampai di situ pembacaan saya ingin membagi judul khotbah hari ini terhubung dengan Sang Panglima menjadi dua bagian. Bagian pertama dari renungan ini judulnya adalah memiliki mental luar biasa. Nah, saudara-saudara, saya mengingatkan sekali lagi dan saya sangat bersyukur, saya menikmati banget ini pokok renungan kita hari-hari ini, saudara ya. Jadi menghadapi situasi perang, lalu kita sedang merenungkan bagaimana merencanakan kemenangan itu. Nah, ternyata merencanakan kemenangan itu salah satunya adalah kemampuan atau kepiawaian untuk menghindar dari bahaya mematikan. Dan ini ketika saya merenungkan, semakin saya renungkan, saya nggak ngerti saudara-saudara yang sudah mengikuti seri ini paling tidak kan tema mengelakkan bahaya mematikan ini saya sudah 5 kali ini renungan saya, seingat saya. Kita benar-benar berarti firman Tuhan itu memberikan nilai-nilai, memberikan sebuah petunjuk-petunjuk yang luar biasa. Sepertinya nggak ada hubungannya, tapi ketika nanti kita renungkan dengan situasi sekarang sangat ada hubungannya. Nah, bagian pertama ini memiliki mental yang luar biasa. Mari kita melihat tragedi di perkemahan Siklak. Saya ulangi aja kisahnya ini supaya saudara-saudara paham ya. Jadi penggalan kisah pelarian Daud dalam menghindari bahaya mematikan yang diakibatkan oleh dikejar-kejar oleh Raja Saul ya. Itu jadi poin pertama, bagian pertama, tragedi di perkemahan Siklak. Nah, ini pelarian Daud ini pada akhirnya sudah banyak yang memahami, Daud bersembunyi di tempat musuh, yaitu di tanah Filistin, di kota Gad tadinya, yang di bawah penguasaan Raja Akhis, ya, itu salah satu raja Filistin. Nah, tapi di tempat itu kemudian oleh Raja Akhis diberi tempat tersendiri di kota Siklak. Maka Daud dan 600 orang itu bertinggal, kemudian mereka berkemah di kota Siklak. Satu ketika, maka singkat cerita, bangsa Filistin mau maju berperang memusuhi umat pilihan Tuhan. Daud diajak. Maka Daud dan 600 orang itu diajak untuk memerangi bangsanya sendiri. Tapi oleh seizin Tuhan, rupanya raja-raja tanah Filistin tidak setuju. Karena mereka takut, ini Daud ini dulu adalah panglima yang membunuh Goliat orang Filistin. Jadi bagaimana kalau nanti malah berbalik menjadi musuh, suruh pulang aja. Singkat cerita, Daud dan orang-orangnya oleh Raja Akhis, tuannya istilahnya, disuruh pulang ke Siklak. Kembali aja lah, tidak usah ikut berperang. Maka 3 hari perjalanan dikatakan begitu, sampai di Siklak, Siklak sudah terbakar habis. Perkemahan di Siklak itu sudah dirampok oleh bangsa Amalek. Rupanya bangsa Amalek ini semacam bangsa nomaden begitu. Merampok terus pergi lagi, merampok lagi, pergi lagi, kayak begitu. Itu bangsa Amalek. Saudara kalau membaca ada beberapa kali disebutkan di sejarah suci. Bangsa Amalek ini yang memusuhi umat Tuhan. Nah, ini Daud ini mengalami di situ perkemahan sudah dibakar habis. Harta benda berupa makanan, berupa pakaian, berupa ternak, apapun diangkut oleh perampok semuanya. Bahkan juga kedua istri Daud, Ahinoam dan Abigail, dan istri-istri dari anak buahnya itu semuanya, anak-anaknya lelaki perempuan semuanya menjadi rampasan, menjadi barang jarahan. Nah, oleh karena itu maka saya menyebut Daud dan orang-orangnya itu terjepit tapi tidak putus asa. Ini dimulai dari Daud. Mari kita perhatikan di bagian pertama ini poin yang kedua. Terjepit tetapi tidak putus asa. Kenapa begitu? Saudara kalau membayangkan waktu itu, Daud itu tadi kehilangan semuanya dan dia serta orang-orangnya tidak tahu. Ini siapa yang merampok, terus arahnya pergi kemana, ya tiba-tiba hilang begitu saja. Makanya saudara, ketika Daud mendapati semua properti dan keluarga mereka termasuk 2 istrinya itu
lalu mereka menangis. Perhatikan Daud dan orang-orangnya menangis. Dan dikatakan tangisan mereka itu bukan tangisan biasa. Perhatikan 1 Samuel 30 ayat 4 yang sudah kita baca tadi. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Wow. Frasa sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saya penasaran ini bayangannya, gambarannya seperti apa. Dalam King James Version dituliskan, until they had no more power to weep. Sama artinya ya. Nek dalam bahasa Jawa terjemahan 81 malah cukup ringkas. Nganti kentekan swara. Nganti kentekan swara. Dapatkah saudara membayangkan keadaan Daud pada waktu itu? Saudara-saudara, mereka menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Jadi menghadapi kesesakan itu ada waktunya semacam itu, saudara. Ya, kita sedang mempersiapkan satu kesaksian. Besok minggu kayaknya akan kita edit dan ditayangkan. Ada salah satu saudara kita yang terjepit sedemikian rupa. Besok dengarkan rekaman kesaksiannya ya, sedang disiapkan. Bahkan kalau saya membayangkan sekarang ini, saudara, makanya doa saya tadi di pembukaan itu, kalau kita bisa hidup sekarang ini di situasi khusus ini karena anugerah dan kuasa Tuhan yang menolong kita, saudara. Nah, ada orang-orang yang sekarang ini menangis, saudara. Bersyukurlah kalau saudara masih menikmati semua berkat-berkat hingga dapat berkumpul hari ini. Tapi Daud mengalami hal semacam itu, luar biasa. Dan satu hal lagi, kalau saudara ingat, Daud itu panglima umat pilihan Tuhan loh. Daud itu tidak pernah takut berperang loh. Pada waktu Goliat memusuhi umat pilihan Tuhan, tentaranya Saul semuanya dikatakan gemetar ketakutan. Gemetar ketakutan, tapi Daud enggak. Daud yang masih muda dan imut-imut itu maju dan punya percaya diri yang kuat. Tapi hari ini diceritakan Daud menangis sampai kentekan swara, saudara. Wow, ini luar biasa. Akan kita perhatikan nanti dalam situasi terjepit seperti itu, apakah Daud putus asa? Nah, ke bawah nanti kita lihat. Sampai pada situasi ini saja sudah merupakan situasi yang amat sangat berat. Nah, mari kita lihat bagian yang kedua dari renungan kita pagi hari ini. Bagian kedua saya beri judul terhubung dengan panglima. Nah, ini judul khotbah hari ini adalah terhubung dengan sang panglima. Makanya bagian 2 ini juga saya beri judul mirip terhubung dengan panglima. Untuk terhubung dengan panglima, yang lalu sudah pernah kita renungkan bahwa salah satu poin atau rahasia untuk menang dalam peperangan, bahkan juga salah satu poin untuk menghindari bahaya mematikan itu adalah terhubung dengan komandan utama. Komandan utama itu disebut panglima atau senopati. Dan komandan utama kita adalah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Komandan utama kita adalah Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, tapi untuk terhubung dengan sang panglima itu ada tantangannya. Coba dilihat di situ. Tantangan untuk mengingat Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang mendengar dan melihat, mengikuti ibadah ini, kapanpun, karena ibadah ini kemudian direkam dan doa kami adalah kapanpun suara dan gambar ini bisa dinikmati, diikuti dalam ibadah ini, maka Tuhan hadir di situ dan memberkati kita. Tuhan hadir dalam setiap pelayanan. Tantangan untuk mengingat Tuhan. Jadi sesuai pengalaman saya dalam melayani banyak orang, kalau ada orang yang terjepit sekali, susah sekali, itu umumnya saudara, ya sekali lagi pengalaman sederhana saya menjadi konselor, itu orang itu tidak mudah untuk mengingat Tuhan. Bahkan ada hamba Tuhan aja yang berkata, oh Tuhan tidak ada. Itu saya pernah dengar sendiri kayak begitu. Karena sedang dalam perjalanan diberitahu anaknya meninggal. Katanya dia,
setengah jam saya menjadi orang ateis. Itu dalam khotbah, saudara. Ada orang yang khotbah seperti itu, saya tidak menyebutkan namanya, tapi sebetulnya tidak rahasia juga, orang beliau juga yang menceritakan sendiri di tengah khotbahnya itu, di tengah perjalanan naik mobil, anakmu sudah dipanggil Tuhan, jadi anaknya yang dirawat di rumah sakit. Lalu dia berkata, aku sudah melayani Tuhan, sudah demikian rupa, kenapa anakku dipanggil? Begitu. Itu yang masih ingat Tuhan aja menyalahkan Tuhan, saudara. Tapi ada banyak orang nanti fokusnya kepada kesusahannya itu. Saudara bisa membayangkan Daud yang seperti itu kehilangan anak istri semuanya. Itu saudara ya. Jadi untuk mengingat Tuhan itu aja di situasi semacam itu tidak mudah menurut saya. Ya, itu pengalaman pelayanan saya. Nah, dalam kisah Daud ini masih ditambah lagi bahwa anak buahnya, coba baca nanti ayat yang ke-6 itu dari 1 Samuel yang sudah kita baca tadi, pasal 30 ayat 6. Anak buahnya akan melempari Daud dengan batu. Jadi rupanya 600 orang itu menjadi jengkel, menjadi konyol. Nah kita menderita semacam ini kan karena pimpinan Daud yang tidak becus. Kita malah diajak mengungsi di tempat musuh. Ya sudah, akibatnya malah begini, kalah. Seperti itu menurut mereka. Saudara-saudara, maka di situ kalimatnya mengatakan Daud sangat terjepit. Nah, jadi dia sendiri kehilangan keluarganya, ada di wilayah musuh sebetulnya. Malah anak buahnya sendiri juga sudah tidak kompak, malah ingin membunuh dia. Kalau saudara jadi Daud bagaimana? Saudara yang jadi pemimpin, halo, kepala-kepala keluarga, kepala kantor atau pemimpin apapun, kepala sekolah. Kalau menghadapi situasi semacam ini apa yang akan terjadi, saudara-saudara? Ya, sangat terjepit. Dalam terjemahan baru itu ayat 1 Samuel 30 ayat 6 itu frasa sangat terjepit itu di terjemahan lama disebut kepicikan sangat. Ya. Kalau dalam King James Version greatly distressed. Greatly distressed. Nek basa Jawane dalam terjemahan Jawa 81 kepepet banget, saudara, sangat terjepit. Nah dalam kondisi seperti itu maka pada umumnya orang akan sangat sulit mengingat agama. Tetapi Daud dikisahkan meminta kepada Imam Abiatar yang menyertai dia, imam negara, supaya membawakan efod. Ya, dikatakan seperti itu. Zaman dulu di Perjanjian Lama untuk bertanya kepada Tuhan itu melalui satu alat namanya efod. Saya tidak usah menjelaskan seperti biasanya karena khotbah hari-hari ini hanya singkat saja, saudara. Saya tidak bisa banyak humor juga kayak biasanya. Jadi pokoknya intinya sampai kepada saudara. Ya, di samping banyak penghematan juga ya begitulah ini kita menghadapi situasi khusus. Saudara-saudara coba baca 1 Samuel 30 ayat 6 tadi, saya baca ulang aja untuk saudara. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Nah, perhatikan frasa di bawah ini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Elohimnya. Saudara, Tuhan yang dia sembah. Dalam situasi semacam itu ada seorang tokoh yang seperti Daud. Maka di sini kita mendapati dua kunci kemenangan. Dalam bagian kecil yang kita baca ini tadi, kemampuan untuk menghindari bahaya mematikan itu ada dua kunci kemenangan. Ya. Yang pertama apa? Adalah Daud memiliki mental yang luar biasa. Daud itu memiliki mental pemimpin. Sekali lagi saudara pernah mendengarkan saya kupas panjang lebar dulu, mental itu beda dengan iman. Iman itu artinya percaya kepada Tuhan. Tapi kalau mental itu kekuatan batin seseorang. Mental sama iman itu berbeda tapi saling berhubungan dan bisa saling mempengaruhi. Itu saudara ya. Tidak usah saya jelaskan panjang lagi. Tetapi yang jelas Daud memiliki mental luar biasa. Di tengah-tengah semacam itu mungkin kalau orang lain sudah bunuh diri saudara. Lah gimana anak buahnya saja sudah mau membunuh? Ya sudah, sudah tidak ada harapan untuk bangkit lah kayak begitu. Tapi mentalnya luar biasa itu Daud. Itu nilai yang kita serap hari ini. Lalu yang kedua, Daud terus membawa dirinya untuk terhubung dengan Tuhan sebagai panglimanya.
Itu saudara, wah lah ini. Jadi petunjuk dari Tuhan itu tidaklah secara langsung dilaksanakan oleh Daud dengan mudah. Masih ada alasan berikutnya yang seharusnya membuat Daud putus asa. Dari 600 orang itu dikatakan tadi ketika diajak maju, yang 200 disebut terlalu lelah. Wah, ada aja. Jadi Daud hanya punya 2/3 dari seluruh prajuritnya. Hanya 400 orang yang akhirnya maju. Ya. Mereka ini terlalu lelah. Tapi perhatikan, dengan nilai-nilai ini, dengan mental yang luar biasa, dan ingat kepada Tuhan, terhubung kepada panglimanya, maka di sana dikatakan Daud berperang dari pagi-pagi buta. Tadi sudah kita lihat toh. Dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam, sehari penuh. Dia tidak membiarkan orang Amalek lolos, dikatakan semacam itu. Daud memiliki prajurit sebanyak 400 orang. Dan perhatikan ayatnya tadi yang kita baca. Pagi-pagi buta sampai matahari terbenam, tidak ada dibiarkan satupun yang lolos. Masih ada sisa 400 orang yang melarikan diri dengan unta. Masih ingat toh? Kita baca tadi. Ayo sekarang kita analisa saja. Daud itu membawa prajurit 400 orang, tapi itu pilihan dari orang-orang yang lelah. Kira-kira bagaimana? Mereka ini apakah orang-orang yang beringas banget seperti itu? Dan kalau saudara jadi pemimpin, saya ingin mengajak saudara-saudara meneladani bagaimana mentalnya Daud ini loh. Gitu. 400 orang, jadi mereka berperang. Saya tidak tahu bagaimana menyemangati mereka si Daud ini. Wow, luar biasa. Sebagai orang yang dituakan, saya seringkali, wah Daud ini piye ya ngajak wong-wong itu ya. Ngajaknya gimana? Oh saya ojo, jangan lelah ya, biarkan yang 200 orang lah, tapi yang 400 orang. Lalu akhirnya dari pagi sampai matahari terbenam itu memusnahkan musuh. Masih tersisa 400. Berarti tadinya musuhnya berapa ini? Sisanya saja 400. Sementara dia membawa prajurit 400. Tapi dia bisa memenangkan itu semuanya. Dari mana itu? Karena Tuhan Sang Panglima. Ketika Daud bertanya, apakah aku harus maju? Maju. Apakah aku bisa menyusul mereka? Jawabannya adalah, susul mereka. Aku sudah menyerahkan mereka kepadamu. Ya, tadi kalimat persisnya saudara baca di ayat itu. Dan petunjuk Panglima itulah yang Daud lakukan, saudara-saudara. Makanya di tengah peperangan itu, jangan pernah lepas dari keterhubungan dengan Sang Panglima. Nah, bagi kita murid Tuhan Yesus Kristus yang hidup di zaman perjanjian baru, yang sedang menghadapi situasi khusus ini, penekanan kembali nilai-nilai yang merupakan rahasia Daud menghindari bahaya mematikan ini sangat tepat kita hayati dan kita hidupi sekarang. Ya, kita memerlukan mental yang handal, tetapi juga harus terus terhubung dengan Sang Panglima, saudara-saudara. Nah, melalui bagian dari firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, maka miliki mental luar biasa dan terus terhubung dengan Panglima. Itulah antara lain strategi mengelak dari bahaya mematikan. Kalimat penutupnya adalah strategi mengelakkan bahaya maut antara lain adalah memiliki mental handal dan terus terhubung dengan Sang Panglima. Strategi mengelakkan bahaya mematikan antara lain adalah memiliki mental handal dan terus terhubung dengan Sang Panglima. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita memasuki saat teduh. Sekali lagi terus saya mengajak saudara sehabis mendengarkan renungan firman Tuhan, berdiam dirilah, masuklah dalam saat teduh. Seringkali justru di dalam saat teduh itu, Roh Kudus memimpin kita, menolong kita untuk lebih lagi memahami firman Tuhan, lebih lagi mengerti hal-hal yang belum diungkapkan oleh pengkhotbah. Tapi dalam saat teduh, Roh Kudus menolong kita untuk semakin memahami kehendak Tuhan atas hidup kita di situasi apapun. Karena itu, ayo semuanya memasuki saat teduh, dan kita semua, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti dari rumah yang sudah dipersiapkan, kita akan menikmati perjamuan kudus
Saudara-saudara, baik yang ada di kota Purwodadi, jemaat GPI Purwodadi, silahkan di rumah mempersiapkan perjamuan kudus yang sudah dipersiapkan. Teman-teman yang ada di luar kota, karena saya tahu ibadah ini juga diikuti oleh saudara-saudara saya yang ada di luar kota, silahkan saudara setiap minggu pertama mempersiapkan perjamuan kudus dan bersama-sama dengan kita menerima perjamuan kudus Tuhan ini untuk menjadi berkat kekuatan buat kita sekalian. Haleluya, haleluya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Bapa. Zaman sekarang, mari kita bangkit berdiri. Mari berdiri di hadapan Tuhan dan katakan zaman sekarang. Teman-teman yang di rumah juga silahkan bangkit berdiri. Kita pujikan ini, mempersiapkan perjamuan kudus dan kita sembah Tuhan lebih dahulu. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Katakan berlindunglah, berlindunglah dalam sabda. Katakan berlindunglah, sembah Dia. Berlindunglah dalam sabda Bapa. Kami datang kepadamu menyembah Tuhan. Kami datang Tuhan mempersembahkan kurban syukur, ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu seperti yang Engkau firmankan kepada kami. Kula memuji asmanipun Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng kawula, pamarta kawula, sumbering pitulungan kawula. Haleluya. Puji asmanipun Gusti. We praise you, O Lord. You are my Savior, my Father. We praise you, O Lord. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus Tuhan, baik yang di gedung gereja ini maupun yang di rumah. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk hadir untuk menempatkan diri, dan saya mengingatkan bahwa yang berhak menerima perjamuan kudus ini sesuai firman Tuhan adalah mereka yang sudah baptis dewasa, sudah baptis selam dan sedang tidak hidup dalam dosa. Walaupun sudah baptis, kalau saudara bukan hanya sekedar jatuh dosa tapi hidup dalam dosa, maka kalau menerima perjamuan kudus ini dikatakan oleh firman Tuhan banyak yang sakit dan meninggal. Karena itu saya mengingatkan yang menerima perjamuan kudus ini harus mempersiapkan diri hidupnya terus berkenan kepada Tuhan. Seberapa kita bisa pun miliki kerinduan untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara karena keterbatasan yang ada, tetapi Roh Kudus yang tidak terbatas itu kami mohon terus berbicara menolong kami sehingga firman-Mu semakin berbuah dalam hidup kami. Dan terima kasih
Hari ini minggu pertama kami Tuhan berikan perjamuan kudus yang akan kami terima. Sucikan, berkati perjamuan kudus ini sesuai dengan firman Tuhan yang membawa kemajuan hidup kami dalam kami melayani dan menyembah Tuhan. Dan layakkan anak-anak-Mu yang siaga melayani, juga kepala-kepala keluarga yang melayani di rumah kami masing-masing, layakkan kami supaya perjamuan kudus ini tidak menjadi laknat tetapi menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami terima perjamuan kudus ini dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Apakah ada yang belum mendapatkan? Kalau ada yang belum mendapatkan, angkat tangan. Angkat tangan. Yang belum mendapatkan, angkat tangan. Di belakang, apakah ada yang belum mendapatkan? Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima perjamuan kudus ini. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dari rumah juga mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima roti perjamuan kudus ini. Makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang angkat cawan di atas kepala kita, firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini senantiasa ketika kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Biarlah setiap orang mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang di rumah, biarlah mengucap syukur juga kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan sampai hari ini. Sungguh hari-hari ini kalau kita merenungkan, maka kalau kita masih ada, kita diizinkan hidup, ini adalah anugerah Tuhan. Kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk iman yang Tuhan berikan. Mengucap syukur untuk keluarga yang baik yang Tuhan berikan. Mengucap syukur untuk rezeki yang lancar, untuk pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu besar Tuhan, kesetiaan-Mu sampai selama-lamanya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh Ralamaya Shanda, terpujilah nama-Mu, sebab besar kasih-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama dengan Raja Daud, mari kita berkata sesuai dengan firman Tuhan ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimanakah mungkin Ia tidak menyerahkan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah menerima firman-Mu, menerima perjamuan kudus hari ini. Kami menyerahkan terus supaya apa yang kami terima ini menyelamatkan kami, karena Tuhan menyertai dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan tetap berdiri, saudara. Tetap berdiri. Kita akan mengucapkan visi dan misi gereja kita yang diambil dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Mari kita ucapkan bersama-sama. Visi, tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Misi, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani, untuk menjadi berkat keselamatan bagi lingkungan, kota, bangsa, negara, dan seluruh dunia. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Saudara-saudara, kita akan berdoa. Yang pertama, kita akan berdoa seperti setiap minggu pertama, yaitu doa konser untuk
Tuhan memberikan kepada kita gedung gereja permanen yang kita minta itu. Bagi teman-teman yang di luar GBI Purwodadi, karena ibadah ini juga diikuti oleh banyak teman-teman sahabat saya, mohon dukungan doa juga saat ini untuk doa konser. Doa konser itu diucapkan bersama-sama. Jadi yang di rumah walaupun sedikit orang juga tetap diucapkan ya. Kita memohon nanti Tuhan memberikan segera gedung gereja permanen. Dan kita akan mempersembahkan persembahan kita. Mari kita bawa persembahan kita juga dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, sekarang kami mau persembahkan persembahan kami. Kami tahu persembahan ini adalah bagian dari ibadah kami. Karena itu terus kami berdoa supaya persembahan ini Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, menjadikan nama Tuhan dimuliakan melalui kami, melalui jemaat di tempat ini. Kami rindu Tuhan, Tuhan memberkati lebih lagi, supaya kami dalam waktu-waktu yang akan datang ini mempersembahkan lebih dari yang sekarang kami persembahkan. Karena kami tahu kalau kami mempersembahkan lebih lagi, maka Tuhan sudah memberkati kami lebih dahulu. Terima kasih, baik yang dipersembahkan secara langsung, baik yang ditransfer, baik yang disetorkan di kantor gereja. Oh Tuhan, semuanya Tuhan berkati sesuai dengan limpah rahmat-Mu yang besar kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami mau menaikkan doa konser kami untuk Tuhan terus memberikan kepada kami gedung gereja permanen yang kami rindukan itu. Kami menyerahkan Tuhan yang memberikan kepada kami gedung gereja yang ada di tempat strategis, memuat ribuan orang. Perizinan dipermudah oleh Tuhan, baik perizinan secara masyarakat sekitar, izin lingkungan maupun perizinan secara pemerintahan. Tuhan melengkapi dengan berbagai fasilitas, ruangan-ruangan yang baik, seperti setiap hari sudah kami doakan Tuhan, yaitu ruangan-ruangan yang cukup untuk kami melakukan ibadah dan kegiatan-kegiatan yang lain, baik sekolah minggu, remaja pemuda, komisi wanita maupun forum pria Betel, dan bahkan juga kegiatan budaya. Kami terus mohon Tuhan memberikan secara tersendiri padepokan yang akan digunakan untuk mengembangkan budaya, mengembangkan kerajaan Tuhan juga. Tuhan memberkati tim pengadaan gedung gereja, panitia pembangunan bersama kami semua. Kami akan segera melangkah untuk mengadakan percepatan Tuhan memberikan gedung gereja permanen ini kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang menolong, supaya bangsa dan negara kami segera mendapatkan pemulihan dari Tuhan, dan kami dapat beribadah dengan bebas, dengan lebih leluasa lagi. Bahkan di tengah-tengah situasi semacam ini pun kami terus berdoa syafaat supaya Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru kepada kami, terobosan-terobosan Tuhan anugerahkan, sehingga banyak orang-orang diselamatkan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan kerajaan Tuhan semakin dilebarkan di tempat ini. Kami layak melayani Tuhan lebih lagi. Tuhan sempurnakan sesuai dengan kemurahan Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk kota di mana kami tinggal, di sini di kota Purwodadi Grobogan, bahkan juga di tempat-tempat di mana kami tinggal yang mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati, sehingga di mana kami tinggal pun menjadi tempat yang sejahtera bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan yang dalam minggu-minggu ini jemaat ulang tahun, yang ulang tahun Tuhan berikan umur panjang, rezeki yang lancar, dan iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Dan yang sakit, yang sedang menuju kepada kesempurnaan kesembuhan, Tuhan menjamahkan tangan Tuhan, memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada yang mengharapkan kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kalau kami mengakhiri ibadah ini, kami yang di gereja ini akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami yang di rumah juga nanti akan melanjutkan pekerjaan kami yang masih Tuhan izinkan untuk dapat kami selesaikan. Oh Tuhan, kami mohon Tuhan terus memberkati kami, sehingga semuanya berlangsung dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih kalau kami mengakhiri fellowship kami, maka kami percaya Tuhan mempertemukan kami di ibadah yang akan datang, kebaktian-kebaktian dan waktu-waktu yang akan kami berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Semuanya Tuhan berkati, sehingga kami menikmati ibadah lebih indah dan berkat lebih meningkat. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami ini oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saudara,
Baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti dari rumah, mari kita menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati sekolah kuliahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati tokomu, Tuhan memberkati peternakanmu, Tuhan memberkati sawah ladangmu, Tuhan memberkati usaha bengkelmu, usaha warungmu, usaha keahlian yang engkau tekuni. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dengan berkat-berkat keberhasilan, berkat kemurahan, berkat kemakmuran. Tuhan menjaga engkau dengan ketertiban, keamanan. Tuhan memberikan kepadamu jalan keluar dari berbagai masalah yang saudara hadapi. Tuhan memberikan kepadamu terobosan baru sehingga hidupmu menjadi sukses, berhasil. Tuhan menambahkan kepadamu kesehatan, kekuatan, limpah rahmat, nikmat, sukacita, damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama, amin. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat